Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dari lantai 7 Medan Merdeka Barat Padat 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Minggu ini kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengalami penurunan yang cukup drastis. Kasus positif harian telah menyentuh angka 1.000 kasus dengan kasus aktif yang telah menyentuh 1% selama 5 hari berturut-turut. Kami telah mengirimkan lebih dari 150 juta dosis vaksin COVID-19 ke negara lain. Ini termasuk 130 juta dosis pasokan sendiri dan tahap pertama dari 0,5 miliar dosis vaksin kami beli untuk disumbangkan melalui COVAX. Sari berita pagi, kasus COVID-19 di Indonesia turun drastis. Sementara itu Presiden Amerika Serikat menyoroti berbagai komitmen negaranya dalam membantu dunia menangani pandemi COVID-19. Inilah Warta Berita selengkapnya hari Rabu 22 September 2021 bersama saya Risti Rustarto. Mengawali Warta Berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita utama. Produsen mobil mewah Rolls-Royce Motorcar menunjuk wanita asal Indonesia Irene Niken sebagai Direktur Regional Wilayah Asia Pasifik yang berbasis di Singapura. Angka kesembuhan dari kasus COVID-19 di Kabupaten Sleman mencapai 94,34% atau melampaui angka kesembuhan nasional yang sebesar 94%. Sementara pasca diperbolehkan beroperasi, tingkat kunjungan masyarakat Kota Bandung ke mal masih rendah hingga saat ini. Informasi pertama dari peristiwa kebakaran yang terjadi di Swalayan Cahaya Jalan Cilanda KKU Jakarta Selatan kemarin. Garis polisi masih terpasang di bekas kebakaran hingga pagi ini. Informasi selengkapnya kita akan jumpai Yurika Fitri. Ike. Saat ini saya berada di Jalan Cilanda KKU Jakarta Selatan, tepatnya di lokasi kebakaran pasar Cahaya atau pasar Swalayan Cahaya yang terjadi kemarin. Dan situasi pagi hari ini dari pantauan RRI, garis polisi berwarna kuning masih terpasang di lokasi kebakaran dan tidak terlihat petugas kepolisian berada di lokasi. Hanya beberapa petugas kepolisian saja yang mulai membersihkan sisa-sisa dari kebakaran yang terjadi kemarin. Dan selain Swalayan Cahaya ini, kebakaran juga merembet ke beberapa ruko yang berada di pinggir jalan, dan dari pantauan kami ada 4 ruko yang terdampak akibat dari kebakaran kemarin. Dan seperti diketahui bahwa kebakaran yang terjadi di Swalayan Cahaya ini terjadi pada pukul 18:45 waktu Indonesia Barat dan berhasil dipadamkan oleh 25 unit pemadam kebakaran sekitar pukul 23 malam tadi. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh, dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, dan hingga saat ini juga masyarakat yang melintas tepat di depan Swalayan Cahaya ini juga terlihat berhenti dan mereka mengamankan dengan ponsel mereka. Sementara arus lalu lintas di kawasan di Jalan Cilanda KKU pagi hari ini terlihat tersendat karena banyaknya masyarakat yang mengakhirkan kendaraan mereka untuk melihat lokasi kebakaran. Demikian, Yurika Fitri melaporkan langsung kembali ke studio. Ya, demikian dari Cilanda KKU di mana kebakaran yang terjadi di Swalayan di sana hingga saat ini masih dalam pengawasan dan terpasang garis polisi di area bekas kebakaran. Sementara itu, salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta atau PNJ berharap pembelajaran tatap muka bisa segera dilakukan secara menyeluruh mengingat banyaknya mata kuliah praktikum yang kurang optimal bila dilakukan secara daring. Informasi selengkapnya kita akan jumpai Alfred Stuter.
Alfred. Pro 3 RRI di mana pun Anda berada, saat ini saya ada di kampus UI Depok, Jawa Barat, menyusul UNICEF yang mendorong agar Indonesia segera melakukan pembelajaran tatap muka. Ini situasi pagi ini tampak begitu lengang di sini di tempat saya melaporkan. Tadi saya coba berkeliling ke berbagai fakultas seperti Fakultas Hukum, Ilmu Komputer, Ilmu Keperawatan, Ekonomi Bisnis, dan berbagai fakultas lainnya. Sama sekali tidak terlihat adanya aktivitas mahasiswa dan mahasiswi di sini, tapi memang di beberapa aktivitas terlihat di parkirannya itu banyak kendaraan yang terparkir baik roda 2 dan 4. Namun saat saya coba masuk memang tidak diperbolehkan masuk. Saya harus memiliki izin terlebih dahulu dari pihak kampus. Dan setelah saya berkeliling di UI ini, tadi saya bertemu dengan mahasiswa dari kampus Politeknik Negeri Jakarta, PNJ, yang ternyata kampusnya berada di dalam kampus UI. Saya akan coba bertanya langsung, Rizky, bagaimana pelaksanaan PTM selama ini di kampusnya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa PNJ, Mas Renaldi. Selamat pagi, Mas Renaldi. Ya, selamat pagi, Mas. Di PNJ sendiri itu sudah dari kapan sih, Mas, PTM dilakukan? Untuk PTM itu dilakukan sebenarnya itu sudah mulai sejak seminggu yang lalu. Tapi untuk pelaksanaan itu sangat lambat sekali. Dan saya baru dapat pada hari ini yang sesuai. Ada persyaratan khusus nggak untuk PTM di ada tentunya kita mengutamakan prokes ya, semua mahasiswa yang masuk ke dalam kampus melakukan offline tatap muka itu wajib adanya surat vaksinasi. Lalu apabila ada yang tidak memiliki vaksinasi atau belum vaksinasi, itu diwajibkan kita memiliki surat keterangan dari dokter dan bukti hasil swab. Sejauh ini dari pelaksanaan PTM ada nggak sih dengar informasi dari misalkan dari teman-teman ada yang tertular seperti itu saat belajar secara offline? Sejauh ini belum ada ya. Pengen nggak digelar secara menyeluruh? Jelas pengen banget. Kenapa tuh? Ya, karena kita kan Politeknik ini khususnya kita melakukan ngajar-mengajar itu 60% praktikum, Mas. Sisanya 40% teori karena itu makanya kita pengen banget diadain praktikum karena itu bakal lebih optimal dalam ngajar-mengajar. Oke, baik, terima kasih Mas Renaldi. Iya, tentu, Mas. Ya, terdengar itu tadi perbincangan saya bersama dengan salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, Renaldi. Dan memang di tempat saya melaporkan saat ini di salah satu tempat pemberhentian bus di kampus UI sendiri memang tidak hanya Mas Renaldi saja yang pagi ini nampak memang akan berkuliah atau melakukan kegiatan belajar mengajar secara offline, tapi ada banyak puluhan mahasiswa dan mahasiswi lain dari Politeknik Negeri Jakarta yang tampak ingin menuju ke kampusnya dan melakukan kegiatan belajar mengajar secara offline. Demikian dari kampus UI Depok, Jawa Barat, Alfred Tuter Pro 3 RRI. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengungkapkan kasus COVID-19 Indonesia menurun drastis, yakni menyentuh angka 1% selama 5 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya kita simak bersama Safira Amalia. COVID-19 terkendali. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengungkapkan kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami penurunan. Wiku mengatakan penurunan kasus ini merupakan capaian yang baik dan merupakan buah kerja keras dari seluruh pihak. Minggu ini kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengalami penurunan yang cukup drastis. Per kemarin 20 September 2021, kasus positif harian telah menyentuh angka 1.000 kasus
dengan kasus aktif yang telah menyentuh 1% selama 5 hari berturut-turut. Wiku juga mengungkapkan seiring dengan menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah terus berkomitmen meningkatkan jumlah testing agar semakin banyak kasus yang terdeteksi. Di minggu terakhir, jumlah orang yang diperiksa mencapai 1 juta orang, terus meningkat dari yang sebelumnya berkisar 600 sampai dengan 900 ribu orang. Dengan banyaknya orang yang diperiksa tersebut, kabar baiknya adalah orang yang positif atau positivity rate-nya hanya 2,48%. Ini adalah positivity rate mingguan terendah yang pernah kita capai sepanjang pandemi. Dengan segala perbaikan pada berbagai indikator penanganan COVID-19 di Indonesia, dapat dikatakan bahwa saat ini pandemi COVID-19 terkendali. Meski demikian, Wiku mengingatkan masyarakat untuk tidak lengah, sebab sejumlah negara yang telah mengalami penurunan kasus aktif kembali mengalami peningkatan. Seperti halnya Australia yang sempat mengalami kasus aktif mencapai 0,26% pada 24 Mei 2021 lalu, namun kembali mengalami peningkatan hingga 30.000 kasus aktif per 9 September 2021. Kemudian Selandia Baru, kasus aktifnya sempat mencapai 0,6% per 1 Juni 2021 lalu, namun kembali mengalami kenaikan kasus pada awal September yang mencapai 750 kasus aktif. Ahli epidemiologi dari Griffith University Australia, Diki Budiman mengatakan, meski pemerintah memberlakukan PPKM secara bertingkat dan memasifkan vaksinasi, potensi terjadinya gelombang ketiga saat ini masih sulit dihindari. Tapi itu semua belumlah memadai untuk benar-benar bisa mencegah potensi gelombang ketiga ini. Karena apa? Yang saat ini kita prediksi misalnya di Desember, yang mundur ke Desember kemungkinannya karena adanya intervensi dari pemerintah, juga sebagian masyarakat menerapkan 5M, adanya juga capaian dari vaksinasi, juga berita baik dari penurunan khususnya di Pulau Jawa dalam kaitan positivity rate maupun angka reproduksi, tentu ini mempengaruhi dalam prediksi. Sebagai informasi berdasarkan data Satgas COVID-19 per 21 September 2021, masih terjadi penambahan 3.262 kasus baru, sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia kini mencapai 4.195.958 kasus. Kemudian jumlah kasus aktif saat ini adalah 52.447 kasus. Selanjutnya untuk angka kesembuhan bertambah 6.581 orang, sehingga total saat ini mencapai 4.2.706 orang. Sementara angka kematian bertambah 171 orang, sehingga total mencapai 140.805 orang. Dari Jakarta, Safira Maria, Pro 3 RRI. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memaksimalkan program percepatan vaksinasi meski saat ini telah berada dalam zona kuning penanganan COVID-19. Edwin Mesut melaporkan selengkapnya. Menyusul penetapan status zona kuning dan penerapan PPKM level 2 untuk Kota Makassar, berbagai upaya terus dimaksimalkan pemerintah Kota Makassar untuk mencapai herd immunity melalui percepatan vaksinasi yang terus dilakukan. Di sela-sela pencanangan kegiatan pelaksanaan vaksinasi 100 RT per hari 100% yang berlangsung di Kecamatan Rapucini, Wali Kota Makassar, dan Kumanto mengatakan antusiasme masyarakat untuk ikut vaksin terus meningkat sehingga perlunya dukungan dari pemerintah provinsi sekaitan dengan kebutuhan dosis vaksin untuk membackup kegiatan vaksinasi. Dari Komanto menuturkan, capaian vaksinasi hingga saat ini sudah mencapai 59%. Hal ini pula turut didukung oleh aparat TNI Polri dan Badan Intelijen Nasional Daerah yang terus mengoptimalkan jalannya program vaksinasi. Kita sekarang sudah pusatkan di kontainer ini. Jadi kontainer ini ada televisi, ada monitoring secara digital. Semua sistem kesehatan masyarakat yang ada di kelurahan itu bersama TNI Polri. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya kontainer juga yang selama ini juga menjadi polemik. Nah, ini juga kami ingin jawab bahwa ini dibutuhkan. Apalagi muncul instruksi Mendagri yang terbaru, yaitu perkuatan posko-posko penanganan. Itu betul-betul menjadi bagian daripada konsen pemerintah pusat dan perintah pemerintah pusat kepada pemerintah. Vaksinasi kita sudah hampir 60%, 59%. Jadi alhamdulillah kita masuk top 10 Indonesia, tapi kita ingin
dengan 100 ini, insya Allah kita akan menjadi bahagian daripada yang terbaik di Indonesia untuk percepatan vaksinasi bersama TNI Polri. Sementara untuk memenuhi target percepatan vaksinasi, PLT Kadis Kesehatan Kota Makassar, Nur Saidah Sirajuddin memastikan adanya dukungan dari Pemprov hingga pemerintah pusat sekaitan dengan ketersediaan dosis vaksin untuk membackup percepatan program vaksinasi, termasuk pelaksanaan vaksinasi 100 RT per hari 100%. Alhamdulillah kami disupport banyak, Saya sudah mediasi ke pusat dan provinsi bahwa Bapak Wali Kota akan melakukan satu inovasi 100 dan itu kami minta di backup vaksin sampai habis. Alhamdulillah provinsi perhatian penuh untuk Kota Makassar terkait ini. Sebelumnya, pemerintah Kota Makassar terus memberikan edukasi bagi seluruh warga untuk tetap ikut program vaksinasi menuju pembentukan herd immunity atau kekebalan kelompok di tengah masyarakat. Sementara jumlah stok dosis vaksin untuk Kota Makassar saat ini tersedia 114.000 dosis dan masih membutuhkan 400.000 dosis untuk memenuhi target vaksinasi 1 juta lebih penerima. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengusulkan kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemilu untuk tahun anggaran 2022 sebesar 8,61 triliun rupiah. Menurut Ketua KPU Republik Indonesia Ilham Saputra, dalam rapat bersama Komisi 2 DPR di Jakarta kemarin, usulan tersebut diajukan setelah KPU melakukan pencermatan dan efisiensi anggaran. Dari nilai sebelumnya yang mencapai hampir 13,300 triliun rupiah, di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Junimart Girsang menilai bahwa anggaran baru tahapan pemilu yang diajukan KPU lebih rasional. Ia juga menambahkan anggaran sebesar 8 triliun tersebut dialokasikan untuk pengadaan kantor KPU di sejumlah daerah yang selama ini masih berstatus sewa. Politisi PDI Perjuangan tersebut berharap bahwa KPU bisa memaksimalkan kinerja penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Sekalipun ada pemangkasan anggaran akibat kondisi keuangan negara yang masih belum pulih sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Kami ajak Anda untuk beralih sejenak ke informasi dari luar negeri. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyoroti berbagai upaya dan komitmen negara yang dipimpinnya dalam membantu dunia. Penyampaian pidato sesi debat umum dalam sidang Majelis Umum PBB ke-76 kemarin berlangsung. Kita simak informasi selengkapnya bersama Retno Mandasari. His Excellency Joseph R. Biden Jr., Sesi debat umum pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa SMU PBB ke-76 telah dimulai Selasa 21 September. Tidak seperti pelaksanaan tahun lalu di mana para kepala negara dari seluruh dunia menyampaikan pidato secara daring, kali ini dilakukan secara campuran. Joe Biden merupakan salah satu kepala negara yang menghadiri langsung debat umum di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Upaya penanganan pandemi COVID-19 menjadi salah satu fokus Joe Biden dalam pidato berdurasi lebih dari 30 menit itu. Biden mengatakan diperlukan adanya kemauan politik dan ilmu pengetahuan dalam penanganan COVID-19, serta memastikan pemberian vaksin kepada penduduk dunia. Biden memaparkan Amerika Serikat telah mengeluarkan anggaran hingga 15 miliar dolar untuk penanganan COVID-19, termasuk memberikan bantuan vaksin kepada 100 negara melalui mekanisme sebagai negara pendonor di COVAX Facility. Kami telah mengirimkan lebih dari 150 juta dosis vaksin COVID-19 ke negara lain. Ini termasuk 130 juta dosis pasokan sendiri, dan tahap pertama dari 0,5 miliar dosis vaksin kami beli untuk disumbangkan melalui COVAX. Biden menegaskan dunia perlu melakukan 3 hal kunci sebagai upaya melawan pandemi COVID-19, yaitu menyelamatkan nyawa, memvaksinasi dunia, serta membangun kembali dengan lebih baik.
Di bagian lain dikenal sebagai negara adidaya, Biden memastikan penggunaan kekuatan militer Amerika Serikat bukan merupakan prioritas dalam menanggapi berbagai permasalahan dunia khususnya di tengah pandemi COVID-19. Usaha yang dapat dicapai dengan persetujuan dari rakyat Amerika dan bila memungkinkan dalam kemitraan dengan sekutu. Bom dan peluru tidak dapat bertahan melawan COVID-19 atau varian masa depannya. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut, memasuki tahun kedua pandemi COVID-19, sayangnya dunia masih dihadapkan dengan adanya kesenjangan antara negara-negara kaya dan miskin dalam upaya penanganan pandemi. Lebih lanjut, Guterres menambahkan kesenjangan juga tampak jelas dari persentase anggaran yang dialokasikan bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Negara ekonomi maju menginvestasikan hampir 28% dari produk domestik bruto mereka ke dalam pemulihan ekonomi. Untuk negara-negara berpenghasilan menengah, angka itu turun 26,5%, dan itu merosot 21,8% untuk negara-negara kurang berkembang, persentase kecil dari jumlah yang jauh lebih kecil. Debat umum PBB ke-76 berlangsung pada 21 hingga 27 September dengan format campuran. Presiden Joko Widodo diagendakan akan menyampaikan pidato di SMU PBB ke-76 melalui rekaman video, di mana nantinya sebelum video pidato Presiden Joko Widodo diputar, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang hadir langsung di markas PBB akan memperkenalkan kepala negara kepada para peserta pertemuan. Thank you. God bless you all. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mendukung agar setiap proyek unggulan perguruan tinggi dapat diimplementasikan dalam penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Informasi selengkapnya disampaikan Rini Hairani. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk laporannya. Saya akan baca ini secara mendalam. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mendorong agar proyek unggulan Universitas Jambi atau UNJA diimplementasikan dalam penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hal tersebut disampaikan Nadiem saat berdialog dengan pimpinan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta serta mahasiswa penerima KIP kuliah dan mahasiswa yang ikut dalam program Kampus Merdeka di Universitas Jambi Selasa 21 September 2021 sore. Menurut Nadiem, dengan mengerjakan proyek tersebut, mahasiswa turut dilatih untuk berkolaborasi dengan tim, belajar kreatif, dan juga rapat dengar pendapat. Tidak demikian, selain dapat mengasah kemampuan wirausaha mahasiswa, implementasi tersebut juga mengandung nilai Pancasila. Nadiem menginginkan di masa mendatang, mahasiswa dalam setiap mata kuliah memperbanyak seminar dan juga partisipasi aktif dalam proses belajar mengajar. Kenapa? Biar mahasiswa dan dosen, bukan cuma mahasiswa dan dosen, bisa mengerti dinamika lautan terbuka. Bukan hanya program akademik, belajar secara meeting, belajar punya deadline, belajar berkolaborasi dengan tim. Pada kesempatan yang sama, pelaksana tugas Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Mirza mengatakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka salah satunya adalah mengakselerasikan perkawinan massal antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi maupun perguruan tinggi dengan industri. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu salah satunya perkawinan massal antara institusi baik perguruan tinggi maupun antara perguruan tinggi dengan industri. Teman-teman dari PDS yang punya akreditasinya masih C itu bisa mahasiswa ikut mengambil mata kuliah yang sama di UNJA yang punya akreditasi A. Dan itu diakui penuh di SKS-nya. Terdapat 4.600 mahasiswa Universitas Jambi yang saat ini melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Para mahasiswa tersebut secara penuh belajar di luar kampus Universitas Jambi dalam 20 SKS. Meski pemerintah telah memulai mempersiapkan proses pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas bagi perguruan tinggi, namun proses pembelajaran dengan mengkombinasikan sistem belajar daring dan tatap muka untuk saat ini dianggap lebih relevan.
berencana untuk segera menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di lingkungan perguruan tinggi dan sederajat. Menanggapi hal ini, pengajar jurusan komunikasi di Universitas Nasional Nur Satyo menyebut bahwa sejauh ini pihaknya telah menganalisa lebih dan kurangnya pembelajaran secara daring atau online, di mana untuk mata kuliah teori hal ini tidak akan menimbulkan masalah, namun berbeda ketika diterapkan pada mata kuliah yang membutuhkan praktikum. Memang pembelajaran terutama di perkuliahan ya, itu selama ini kami sudah mengevaluasi sejauh mana plus minus dari pembelajaran secara online. Memang ada beberapa mata kuliah yang bisa efektif dilakukan secara online, misalnya terkait dengan teori, konsep, penguasaan hal-hal yang seperti itu masih bisa dilakukan secara online. Tetapi untuk beberapa mata kuliah yang sifatnya adalah praktek gitu ya, yang mengharuskan ada beberapa praktek seperti penelitian, lalu kemudian praktek penggunaan teknologi, praktek menulis dan lain sebagainya, itu memang ada beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penyelenggaraan perkuliahan secara online. Bersatyo menambahkan, metode pembelajaran paling memungkinkan saat ini adalah penggabungan atau perpaduan antara sistem pembelajaran daring dan PTM terbatas. Karena sistem ini akan mempermudah pengendalian terhadap pandemi di lingkungan kampus, namun mahasiswa akan tetap mendapat kesempatan untuk melakukan praktek perkuliahan. Kalau saya sih bukan persoalan pada desakan dari internasional, tetapi memang harus dilihat juga pada situasi dan kondisi di wilayah masing-masing. Misalnya di Universitas Nasional sendiri yang terletak di daerah DKI Jakarta, kita tahu bahwa kondisi COVID-19 di DKI Jakarta itu sudah semakin menurun, dan tentu saja itu memberikan peluang untuk mahasiswa bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka tapi terbatas. Ya, jadi belum bisa full tatap muka secara penuh. Namun tatap muka kalau di Universitas Nasional itu ada namanya sistem pembelajaran blended learning. Jadi campuran antara pertemuan tatap muka dengan pertemuan secara online.